Jadi kita ulang dulu sedikit latihan 21. Kemarin kita sudah membuat variabel nih ya. Jadi kita konstanta. Di variabelnya kita definisikan. Nah, ada 3 variabel. Dengan semua variabel tersebut bilangannya bilangan bulat, int integer ya, disingkat int. Kemudian kalau yang sebelumnya kita latihan bab 1 itu datanya tidak ada yang diinputkan ya. Nah, sekarang ada yang diinputkan. Jadi variabel hasilnya itu variabel. Jadi apa yang kita programnya sama, tetapi hasilnya bisa berbeda-beda tergantung dari siapa yang memasukkan bilangnya apa. Nah, itu kemarinnya, sampai di situ kemarin ya. Ini saya ulang lagi ya contohnya ya. Baru kita lanjutkan. Terakhir kita ini. Jadi dia adalah variabel. Ini adalah komentar yang perlu kita buat supaya kita tahu ini programnya untuk apa ya. Secara umumnya ya, baru nanti per baris atau per kelompok nanti kita buat. Ini dia deklarasi atau definisi variabel, di mana jenis bilangnya int atau bilang bulat. Ini boleh nggak langsung digabung? Boleh gitu ya, karena semuanya sama. Koma di sini. Kayak ini tadi kan. Nah, int-nya dihapus ya. Boleh ya. Bisa koma. Makanya koma tidak boleh untuk nama variabel, karena dia ini kita sesuaikan aja. Ini boleh ya. Masing-masing juga boleh. Jadi kalau di ini sama, koma, selesai. Titik koma. Tapi kalau dia berbeda nanti kita buat yang berikutnya berbeda, nanti harus seperti ini. Ini umpama int, ini floor. Tapi kalau ini kebetulan int semua, ya semuanya boleh kita gabung. Nah, seperti ini dia. Nah, tapi int-nya dihilangkan, cukup 1 aja. Bilangan 1 sama dengan, nggak boleh sama dengan, boleh nggak? Boleh, tapi nanti harus diinputkan dulu. Kalau langsung dipakai, datanya random. Kalau ini sudah ada datanya 0. Kalau kita outputkan ya 0 dia kan. Tapi kalau nilainya nggak ada ya, dia akan random. Nah, ini jenis-jenis penulisan definisi. Boleh masing-masing satu variabel, satu jenisnya, satu namanya, kemudian satu nilainya. Tetapi bisa juga sekaligus, hanya satu jenis, cuman nama dan nilainya masing-masing. Dipisah koma. Nah, ini kalau kita jalankan nih kemarin, dia hasilnya belum ada. Ini kan menjumlahkan ya, menjumlah 2 bilangan bulat. Ya, bilang bulat tidak boleh pakai pecahan. Nanti saya tampilkan dulu karena nggak bisa double-double di sini ya. Nah, nanti dia hasilnya seperti ini kalau tampil di layar ya. Kalau kita zoomnya agak lama jadinya. Nah, ini kan, jadi harus kita inputkan dulu. Bilang pertamanya berapa, bilang keduanya berapa. Jadi hasilnya belum ada. Atau menjumlah 2 bilangan, mana hasilnya? Belum ada. Nah, saya masukin bilangan 31. Bilang keduanya 256 pamannya. Nah, di enter, setiap data di enter ya. Nah, ini dia yang first Niki ini untuk ini kemarin ya. Kalau dia di folder ya, untuk menahan, kalau enggak dia langsung hilang. Sistem pause ya. Nah, ini sampai sini kemarin. Jadi kalau saya ubah lagi ininya, datanya, saya ini dulu ya, saya jalankan dulu aja nanti baru saya. Jadi kita jalankan lagi. Tadi 30 berapa ya, dengan 256, datanya segitu. Data yang berbeda. Nah, ini yang besar di sini sekarang, data yang berbeda. Jadi dengan rumusnya sama, 456 dengan 1234 ya. Ya hasilnya akan selalu bervariabel. Tergantung dari inputnya. Ini karena ini dijumlah dengan ini, gitu kan. Bilangan bulat. Tidak boleh pakai pecahan. Pecahan kita coba kemarin dia kalau di atas langsung keluar ya, kalau di bawah pecahannya nggak ada. Jadi tetap ada yang salah ya, walaupun kalau bilang keduanya dia kesalahannya lebih kecil, kalau di atas dia tidak menjumlah. Nah, itu kemarin ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Ini yang variabel. Sekarang kita langsung ke bawahnya. Berarti ininya dulu ya, saya jelaskan sedikit. Ini masing-masing ada out apa yang kita ketik, kecuali pakai /n ya ini ya. Masukin bilangan. Ini sebenarnya nggak ada, boleh nggak? Boleh. Tapi kita bingung nanti apa yang mau dimasukin. Kita disuruh masukin sebenarnya inputnya nih bilang 1. Tapi kita nggak kasih komentar, bingung. Hanya kosong aja deh kan.
program bilang bulat kosong. Ngapain nih? Makanya kasih komentar ini, keterangan set out ini. Oh, kita disuruh inputkan. Yang input sebenarnya ini ya, set in. Tanda kecilnya, ini tanda kecil ya, tanda kecil 2 kali, ini besar ya, tanda besar 2 kali. Jadi dia, ini yang input sebenarnya, ini hanya memberi petunjuk aja ke kita, oh inputkan. Kalau nggak kita tulis kan bingung, kosong ya, layar kosong. Hanya program menjumlahkan 2 bilangan kosong. Nah, dikasih, oh suruh masukin. Setelah kita input di enter, baru oh masukin bilangan kedua. Kalau nggak nanti bingung. Makanya ini komentarnya. Inputnya ini dia, saya in. Nah, setelah input dua-dua masuk, ini baru kita proses. Ini prosesnya ya. Kita hanya menjumlah. Jumlah adalah bilangan 1 ditambah bilangan 2 dijumlahkan. Ini bilangan bulat juga. Kalau boleh nggak ini float, Pak? Boleh, tetapi dia pecahannya tidak akan pernah ada. Itu apa kita buat dia float? Kalau dia bilang pecahan, kalau emang inputnya bulat. Kalau inputnya semuanya bulat, nggak ada gunanya float. Tetapi kebalikannya, ini float, ini bulat. Nanti ini hasilnya bisa tidak benar. Pecahannya nggak masuk. Gitu ya. Jadi sebaiknya kalau dia bulat, ya hasilnya juga di bulat. Gitu ya. Nah, ini dia bilangan. Ini sampai di sini udah dihitung nih, di komputer sudah ada. Tetapi kita nggak tahu hasilnya berapa. Nah, untuk memberitahu kita lagi, set out lagi. Cuma kalau set out tadi ini hanya komentar, di sini selain komentar ada lagi variabel. Tanda kecil. Komentar sampai sini ya, kutip sampai sini nih. Tapi jangan titik koma dulu. Di sininya ada jumlahnya berapa, jumlah ini. Jadi hasil variabel bilangan 1 ditambah variabel bilangan 2 diisi ke jumlah. Nah, jumlahnya di sini sudah selesai sebenarnya. Cuman kita nggak tahu. Isi komputer kita nggak bisa lihat, seperti kita lihat kan tampil di layar atau tampil di print gitu ya. Nah, ini kita tampil di layar nih, on. Ini baru hasilnya ditampilkan. Nah, seperti tadi. Sebenarnya hitungannya di sini, ini yang menghitung. Ini hanya menampilkan saja. Variabel jumlahnya dihasilkan. Nah, ini variabel. Kalau konstan kemarin ya itu aja. Apa yang diketik itu kecuali slash ya. Nah, sekarang program 22 di bawahnya ya. Nanti di copy ya. Ini ada program konstantanya. Di sini mungkin nilainya ini berbeda, nggak masalah ya. Satu kaleng itu dalam satu dus isinya 6. Nah, ini nih. Satu dus isinya 6. Kemudian isi per kalengnya 0,3 liter. Itu deh ya. Nanti boleh kita ubah ininya ya. 0,35 gitu ya. Jadi satu dosnya 6. Ini dia konstanta. Nah, ini kita copy aja dulu biar lebih jelas. Kalau sini kan dia tidak ada yang tebalkan ya, kecuali yang saya warnain. Nanti kita copy dulu. Contoh program latihan 22 ya, di copy semua ya, sampai sistem return, setelah return ya. Nah, kita copy dulu. Kita masukkan pastenya ke dalam program nih ya. Nih. Nah, sebentar dulu selesai. Copy paste. Memang agak-agak lebih lama daripada kalau kita di kelas ya. Nah, kita siapkan dulu ya. Ini yang tadi, latihan 1, ini itu latihan dua-duanya. Ya. Sini apa nih? Latihan dua-dua ya. Nah, ini saya simpan dulu. Ke folder kita ya, supaya aman dulu. Nanti kalau ada salah, nggak masalah. Latihan dua-dua, biasa simpan aja. Kedua ya, ini ya. Ini dia. Ada konstantanya ini. Nah, ini biar sama aja. Nah, seperti ini. Ini dia. Sama dengan tadi, variabel kaleng per dus. Jadi satu dusnya itu adalah isinya 6. Kemudian isi masing-masing kaleng ini, volume kaleng isinya 0,355 liter. Kemudian nanti total volumenya ya jumlah kalengnya dikali dengan jumlah volume. Ini ya, total volume. Ini konstanta. Tidak boleh nanti kita buat nanti di sini di bawahnya lagi dengan seperti ini tadi ya. Kita inputkan umpamanya ininya diubah di bawahnya. Jumlah ini 0, sebuah jadi jumlah sama dengan ini kan bisa. Jumlah sebut lagi di bawah, ini boleh ya. Jumlah sama dengan 15 Bapak. Ini nggak masalah.
Tadi jumlahnya 5, 0, sekarang 15. Kalau konstanta nggak boleh. Nah, ini. Konstanta kan tadi ini volume kaleng sama dengan 0,355 gitu ya. Di bawah sebut lagi umpamanya kita ubah. Volume kaleng 0,5 umpamanya. Ini akan error. Kenapa? Konstanta tidak boleh diubah. Kalau ini kaleng perdus, oh kaleng perdus gimana? Nah, kaleng perdus boleh malah. Kaleng perdus tadi sampai dengan 6, sekarang saya jadikan umpamanya di 12. Kaleng perdus 12. Itu nggak salah. Ini nggak masalah ya. Karena dia tidak konstanta. Tapi kalau volume kaleng konstanta, makanya dibuat huruf besar, huruf kapital ya. Ini menandakan oh ini dia untuk menentukan ini tandanya bukan huruf kapitalnya ya, ininya deh konstan. Konstan ya. Arti dia ini konstan tidak boleh 0,35 tidak boleh menjadi 0,5. Kalau mau 0,5 ini yang diubah. Konstantanya diubah bukan pemberi nilainya. Ini kan perintah pemberi nilai ya. Tugas pemberi tugas. Nah, nggak boleh. Kalau kaleng bisa dari 6 oh sekali 12 nggak masalah. Karena dia bukan konstanta, tidak ada konstan depan. Itu perbedaannya ya, konstanta dulu. Nanti baru kita gabung konstanta dan variabel. Ini konstanta dulu ya. Ini judul programnya nih. Program nilai konstan. Satu dus isi 6 kaleng. Volumenya berapa? Nah, volume ini tadi kan. Kaleng per dus berarti 6 dikali volume kaleng berarti 0,35. 6 dikali 0,355. Dapatnya berapa nanti kita hitung. Jadi kalau ini dijalankan, ya itu terus dia. Kemudian datang lagi nih. Nah, ini saya geser supaya ininya kelihatan. Nah, botol lagi. Sekarang volume botol, kalau volume kaleng tadi kan 0,35 liter ya. Volume botol dia isinya 2 liter. Karena botolnya begede gitu ya. Dia bisa konstanta. Tidak boleh kita nih, volume total volumenya adalah total volume ini tadi yang 0,35 dikali 6 ditambah dengan volume botol. Jadi satu dus 6 kaleng dan satu botol isi 2 liter, volumenya sekian. Konstan terus deh ya. Ini kita simpan. Nanti coba dijalankan ya masing-masing ya. Nanti saya cek share-nya sudah saya buka. Ini saya selitin dulu ya. Kalau ini dia konstan terus. Selitin dulu ini ya. Nanti baru kita share masing-masing. Ini kalau ada yang salah, nanti kita perbaiki sekalian. Ya. Yang kalian juga disimpan di folder yang sudah dibuat ya. Kemudian dijalankan. Nanti share-nya yang hasilnya ya. Nanti di-share. Nanti kita share hasilnya. Seperti apa hasilnya? Sama nggak seperti ini gitu ya. Ya nggak lama emang di sini ya. Karena Zoom memori kita kepakai ya. Banyak nggak sedikit lama. Nah, ini yang saya share ya, belum keluar ya. Jadi coba nanti saya cek satu-satu ya hasilnya ya, disimpan, di compile and run ya. Bentar ya, saya stop dulu ya, biar nanti saya share. Kalian juga di ini ya, dijalankan ya, nanti saya cek. Ini semuanya konstanta kita buat dulu ya. Kita buat konstanta dulu. Sebentar, ini. Jadi kalau ada masalah dibilangin ya, kalau ada salah atau nggak sama nanti dibilang. Itu juga ada ini nih, ada kekurangan sedikit ya. Saya geser.
Bisa ini dulu ya sebentar. Kalau copy paste tadi ada ininya sedikit ya. Share hasilnya ya. Ini kalau kita jalankan ya hasilnya gini terus ya. Bentar. Ini yang konstan yang pertama dulu, yang kaleng. Jadi dapatnya 2,13, di mana dapatnya adalah 6 dikali 0,355. Kemudian ini yang di bawahnya adalah 2,13 ditambah dengan 2, jadi 4,13. Dijalankan ini terus. Nah, ini saya jalankan lagi ya. Tutup dulu. Tutup. Ya, saya jalankan lagi. Ya, hasilnya itu terus. Ya, karena dia konstan. Seperti latihan kita yang bab 1 ya. Kalau jalankan itu terus dia udah konstanta. Ya. Nah, nanti dari konstanta ini gunanya adalah jika konstantanya tadi sering digunakan. Kalau ini kan hanya sekali digunakan ya, 2 kali lah, 2 liter sama 0,35. Itu bisa kita buat langsung. Ya, tidak perlu kita dibuatkan konstantanya sendiri. Langsung kita kali umpamanya. Nah, ini dia cobanya. Saya ini kan ya, saya ubah. Sebelum kamu ini kan jalankan ya, ini tapi yang ini usah dibuat ya. Umpamanya nih programnya sama nih. Sebentar saya lihat dulu. Karena sudah ada ya. Ya. Karena kita latihan konstanta, saya ini kan dulu ya. Ini bisa dibuat dengan cara yang berbeda. Apa kita buat nama konstantanya gitu ya. Saya nggak buat ininya. Nah, ini ya. Kita buat, saya hapus. Langsung di sini nih ya. Total volume kaleng per dus dikali dengan paman tadi 0,355 gitu ya. Langsung kita kasih angka yang tadi. Nanti kita bandingkan yang di bawah juga. Konstanta volume botol gitu ya. Volume botol ini saya hapus juga. Yang konstanta saya hapus ini ya. Ini langsung total volume dikali 2. Tambah 2 ya. Nah, kalau kita jalankan hasilnya akan sama. Nah, karena dia hanya satu, ini 2, 1, 0,351. Tapi kalau sering digunakan ini, nah, itu baru kita gunakan konstanta. Ya, seperti ini tadi. Ini kalau dijalankan sama. Ya. Ini yang kita buat, langsung angkanya di sini 0,355. Yang di bawah, juga ini nggak kita buat nih, double volume botol langsung di sini ditambah dengan 2. Selesai. Ya. Karena dia hanya satu. Tapi ini kita belajar konstanta, nanti gunanya apa? Kalau dia sering digunakan. Sehingga jika terjadi perubahan hanya satu gitu Bang. Umpamanya yang ada 5 kali nih volume kaleng digunakan. Suatu saat volume kaleng berubah menjadi 0,5 umpamanya. Ya udah, ini saja yang kita ubah. Kalau seperti tadi semuanya kita ubah. 0,35 kita ubah 0,5. 0,355 0,5. 2 kita ubah dengan berapa gitu ya. Nah, sekarang saya coba satu-satu. Siapa yang sudah siap? Hasilnya ya, hasilnya aja. Nanti kalau salah baru kita cek programnya. Teguh sudah? Coba di-share. Hasilnya ya, dijalankan. Coba share hasilnya. Atau siapa yang duluan? Teguh siap? Pak. Nah, Belum, coba. Pak. Masih jalan. Yang sudah siapa? Yang duluan aja. Coba. Coba di-share. Ya, coba Maisa enggak? Coba di-share. Yang lain juga dijalankan dulu ya, nanti baru share-nya belakangan baru gantian. Ya. Share di bawahnya ini ada tanda share screen ya. Nah, pilih
File yang program yang jalan ya outputnya ya, yang layar, bukan program OC-nya. Ya benar. Angin nggak, Pak? Nah, ya. Cukup. Coba tutup dulu, Mahesa. Putra sama Teguh sudah share kayak Putra sama Mahesa ya. Coba si Putra atau Teguh. Kalau ada yang salah atau apa, di-share juga salahnya biar kelihatan. Ada yang kurang ya, Pak? Ini baru yang ininya di atas ya, yang di bawahnya belum. Oh, belum. Udah kepentingan cukup itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah ya. Teguh ya, coba tutup share-nya Teguh. Sekarang coba Putra. Saya masih sama kayak Pak Teguh. Apa? Saya balikin aja. Saya masih sama kayak Pak Teguh. Coba Segini saya, di-share. Pak. Oh, pakai itu ya. Bentar, saya Iya. di-share. Ya nggak apa. Udah, cukup. Bisa ya, berarti semua udah ya. Ini tunggu si Latif lagi masuk. Nah, sekarang kita lanjutkan. Mungkin ini ada perbedaan apa, mudah-mudahan nggak ada. Yang latihan 22A-nya. Di mana di sini yang di atas sama tadi ya, cuman isi dusnya aja yang berbeda. Ini 12, tadi 6, ini tadi 0,35, kita jadi 1,5 liter. Ininya sama ya. Kemudian ini sampai di sini sama ya. Nah, di bawahnya kita baru ada sein-nya. Nah, nih. Tadi kaleng per dusnya berapa? Tadi yang 12 di atas bisa kita ubah, atau 6 ya, bisa kita ubah. Tergantung dari yang ini yang sudah saya ubah atau belum ya. Nih, latihan 22A dulu ya. Di mana dia ada konstanta, ada variabel. Coba ya, latihan 22A. Coba di copy paste saja ya, latihan 22A. Di situ ada sein-nya. Nah ya, ada sein-nya. Yang saya share ya seperti ini ya. Kalau angkanya boleh aja mungkin berbeda karena ini udah saya perbaiki ya. Di share apa yang lama nggak tahu. Mana ini ya. Ini sama dengan tadi, cuman ininya angkanya nggak salah ya. Mau 6 mau 12 nggak salah. Ini mau 0,5 atau 0,35 nggak apa-apa. Ya. Ini juga 2 tadi kan, ini 2. Ini kan sampai di sini sama ya. Sama, cuman ada 12 atau 6 saja ya. Kemudian di sininya ada input. Nah, yang di atas konstanta, yang di bawah gram adalah variabel ya. Ini variabel. Buat besar lah. Variabel. Ya. Kalau di atas tetap di hasilnya 12 kali 0,5 ditambah dengan 2. Itu terus. Di bawah tergantung input kita seperti latihan 21. Ya, nih. Nanti ada sein-nya. Jadi yang berubah adalah isi kalengnya per dus boleh kita ubah. Nah, kita jalankan ya nanti. Bentar. Saya share dulu. Saya jalankan dulu baru saya share ya. Jadi ini yang latihan 22A ya, bukan 22. Jadi ada yang ada variabelnya yang bisa kita ubah. Jadi gabungan nih ya, ada konstanta, ada variabel. Nih, ini kita sama dengan tadi ya, cuman ininya 1 dus, 12, 1, 6 nggak masalah ya. Volumenya karena dia setengah tadi ya, yang ini nih, setengah kali 12 ya 6. Kalau dia 6,2 itu berapa tadi ya? 2,13 ya, nggak masalah. 1 dus
Dengan satu botol berarti 6 ditambah 2 liter. Kalau tadi 2,13 ditambah 2 liter yang 4,13 ya. Kalau 6 dengan 0,35 nggak masalah. Nah, di bawah ini dia. Isi dusnya kalau tadi 12 di atas atau 6, sekarang saya ubah. Saya mau di sini isi dusnya hanya 10. Jadi kalau dia 12 kali setengah tadi dapat 6, sekarang dia dapat 5 ya. Isi satu dus 10 kaleng isinya 5 liter. Ya di atas tidak, tetap 6 liter. Kalau kita jalankan tuh 6 liter, kalau di bawah tergantung. Kalau ini 6 jadi 3 liter, kalau 30 ya menjadi 15 itu ya. Ini variabel. Jadi ada inputnya ya. Jadi ada konstanta. Jadi kalau CN itu berarti datanya bisa berubah. Nah, ini dia. CN di mana? Nah, jadi kalau ada CN itu dia datanya bisa berubah. Tapi kalau tidak, berarti dia konstan itu terus CN. Nah, ini betul. Berarti kaleng per dus yang tadinya adalah isinya 12 di atas ya. Nih. Sekarang bisa kita ubah di sini. Tetapi tidak bisa kita volume kaleng kita ubah. Nah, dengan CN tidak boleh, error. Karena konstanta yang diubah konstantanya bukan inputnya atau pemberi nilainya, variabel pemberi nilai tidak boleh. Pemberi tugas ya, tidak boleh. Harus konstantanya. Kalau ini bisa. Kita ubah tadi 12 jadi 10. 12 jadi 6. 12 bisa jalankan lagi ya. Selesai. Tadi 10 saya buat ya. Sekarang saya buat 5 umpamanya. Yang di atas tetap ya. Di atas tidak berubah. 6 dengan 8 tetap. Yang di bawah tadi 10, saya buat menjadi umpamanya 30. Kalau dia 10 tadi hanya 10,5 ya. Kalau 30 dia menjadi 30 setengah 15 ya. Berubah. Ya di atasnya tetap. Nah ini namanya variabel, ini konstanta. Nah konstanta itu tidak terlalu sering dipergunakan dibandingkan variabel. Kalau variabel hampir setiap program ada. Ya. Nah ini usah kita share ya, nggak usah semua ya kita share. Yang perlu saja. Kemudian di bawahnya lagi, nah ini yang perlu kita share nanti. Latihan 22B ya. Dan di bawahnya. Itu 2A. Ada tambahan 1, yang ini latihan yang di bawah ya. Nah ini. Ini baru kita share karena masing-masing orang berbeda. Di sini contohnya, nah ini dari sini akan saya kasih tugas nanti. Variabel kaleng per paknya, isi per kalengnya kita buat variabel 6 botol. Jadi kalau tadi belum ada botol, hanya satu botol aja, ini satu dus juga ya. Kaleng per pak atau satu kaleng per dus lah ya, si kalengnya. Ini 6, kemudian yang botol juga 6, volumenya botol setengah liter, konstanta isi dari botol 2 liter untuk kaleng setengah liter. Baru total volume kaleng, nah berarti adalah isi per pak dikali dengan 0,5 volume kaleng. Total volume botol adalah per pak, botol per pak dikali dengan volume botol, gitu kan? Total semuanya, nah berarti kaleng per pak dikali volume kaleng ditambah botol per pak dikali volume botol. Ini total nanti. Ini kita buat konstanta. Jadi udah ada kan? Jadi ini adalah jumlah satu paknya satu dus lah ya, kita buat kalau bahasa kita dus lah ya. Tapi nanti banyak yang berubah, nggak apa-apa, ini pakai ya buat nanti coba lagi. Dus ya, satu dusnya 6, masing-masing 6, mau botol mau kaleng sama 6. Cuman volumenya masing-masing berbeda sehingga nanti dusnya botol dengan kaleng lebih kecil kaleng ya, karena dia volumenya lebih kecil. Seperempatnya ini seperempatnya ya. Jadi ini 4 kali lebih besar yang botol karena volumenya lebih besar. Ini isi per dusnya, ini masing-masing kaleng dan per botol, ini total berapa sih volumenya dalam liter gitu ya. 6 botol dan 6 kaleng itu berapa ini dia. Ini berapa totalnya sih semua? Berarti 6 botol dan 6 kaleng berapa liter gitu ya. Jadi 6 dikali setengah ditambah 6 kali 2. 12 ditambah dengan 3 ya. Hasilnya dulu kan. Nah, tapi nanti ini tergantung kita. Isinya ini masih kita buat 6. Boleh nggak 0? Boleh aja. 0. Tapi jangan ini ya 0 ya.
Konstanta jangan 0, nanti hasilnya 0 semua. Nah, ini boleh 0 karena kita inputkan. Ini kita inputkan. Yang kita inputkan ya ininya. Jumlah dusnya. Isi per dus. Masing-masing kaleng dan botol. Sedangkan masing-masing botol konstanta. Baru kita masukkan. Berapa kaleng dalam satu dus? Nah, terserah kita. Mau 12, mau 24 gitu ya. Berapa botol dalam satu dus? Nah, ini baru hasilnya ini. Ini adalah inputnya. Jadi dalam satu dus, bukan 6 kaleng, 12. Satu botol bukan 12 tapi 24. Tinggal kita isi. Atau lebih kecil, terserah ya. Baru hasil ini. Total volume kaleng adalah kaleng per pak. Ini tadi. Dikali dengan volume kaleng. Ini boleh juga kita buat nanti kaleng per pak. Ini kali. Ini kalau nggak kita buat ya. Langsung 0,5. Ini volume botol per pak ini. Botol per pak. Tadinya 6. Tergantung dari input kita. Baru ininya kalau volumenya 2 otomatis. Atau ini nggak kita buat, ini diisi 2. Totalnya ya, total volume kaleng ditambah volume botol. Baru, udah selesai dia. Ini baru kita outputkan. Ini hanya tampilan doang ya. Kalau sini udah hitung sampai sini nih. Hitung, hasilnya di sini. Nah, ini saya copy ya. 1, 2, 2, B ya. Nah, copy paste dulu. Artinya 22B ya. Nah, ini dia ada konstanta, ada variabel. Ini lebih ini. Nanti di sini tugasnya nanti kamu buat. Nanti tugas sama kelas pagi ya, saya kasih tugas. Nah, ini tadi dia kan, udah. Nanti setelah di bawah. Ini sampai di sini sudah dihitung. Jadi volume botol udah ketahui apa? Total volume botol udah ketahui, total volume kaleng diketahui, total volume semuanya udah diketahui. Tetapi kita belum tahu berapa isinya. Tergantung dari input kita tadi kan. Nah, baru kita outputkan nih. Cout. Ini komentar doang. Ini dia. Kaleng per dus. Kemudian total kaleng. Jumlah kalengnya berapa nih? Yang kita inputkan. Setelah itu, isinya berapa? Ini juga. Botolnya berapa per dus? 15, 12, 24. Ini totalnya berapa ya? 24 kali setengah, kali 2. Ini total semuanya. Total volume kaleng ditambah volume botol. Baru dia, ini ada masing-masing outputnya. Tergantung kita mau outputkan berapa. Saya mau outputkannya total semuanya Pak. Ini nggak perlu dibuat. Saya ingin mengetahui masing-masing volume kaleng dan volume botol baru total. Ini waktu jumlah produksi yang kita buat. Ini supaya lebih lengkap aja. Ini kalau kita jalankan ya. Jadi inputnya ada 3 nanti ya. Sebentar saya tampilkan ya. Share ya. Jadi dia outputnya belum ada, tergantung input dari kita. Nah, ini tadi kan. Berapa kaleng dalam satu dus? Kita belum terdeteksi. Dusnya kecil, mau 12. Dusnya besar, 24. Dusnya lebih besar lagi, bisa 48 gitu ya. Seperti itu dia kan. 12 umpamanya, coba 12 dulu. Nanti kita ubah. Kemudian berapa botol dalam satu dus? Kita bersama aja dulu. 12. Nah, ini dia kan. Volume satu dus minuman kaleng isi 12, ini yang kita inputkan tadi nih. Nah, variabel kita buat di sini. Bukan konstanta, bukan isi 12 ini variabelnya pindah sini. Kalau ini 5 nanti ini ikut 5, nanti kita coba. Nah, ini tergantung 12 dikali setengah dapatnya 6. 12 dikali 2 dapatnya 24. Totalnya 6 tambah 24 30. Kalau kita datanya kita ubah, tutup dulu ya. Kita ubah. Hasilnya aja nanti ini, nanti baru saya tampilkan lagi. Tadi 12 ya, coba 12. Sekarang kita buat data yang berbeda. Dapatnya tadi 12, berarti dia 12 kali setengah 6, 12 kali 2, 24, 12 tambah 6. Apa? 12, 6 tambah 24 ya, 30 tadi ya. Sekarang kita buat namanya berbeda. Buat 10 aja. Ini 10, ini juga 10 namanya. Nanti bisa berbeda ya. Ini enggak, saya enggak mau 10, ini 24. Boleh. Nah, ini. Langsung kan, 60 masuk ke sini. 10 dikali setengah dapatnya 5. 24 dikali 2 dapatnya 48. Totalnya 48 tambah 5 dapatnya 53. Ini selalu berubah. Yang nggak berubah adalah isi botol sama isi kaleng. Kalau kita ubah, berarti harus
konstantanya nilai yang kita ubah. Tidak boleh kita inputkan, tidak boleh kita pemberi tugas ya. Variabel pemberi tugas. Pemberi nilai tidak boleh. Variabelnya yang konstantanya diubah. Kalau variabel enggak ini. Tadi 12, sekarang 10, tadi 12, 24 tetap berubah. Satu lagi, saya ambil ini lagi ya, contoh yang berbeda lagi. Ada datanya ya. Baru kita share masing-masing nanti ya. Kita share. Tadi, nah ini umpamanya satu dusnya berapa? Tadi 10, ini 12 ini ya. Saya ubah, ini yang 24. Ininya hanya 12 umpamanya. Nah, 24 ya, kan? 24 ini 12. Ini baru 24 dikali setengah dapatnya 12. 12 dikali 2 dapat 24, dapatnya 36. Selalu berubah. Kecuali isi botol dan isi kaleng. Nah, sekarang bagi yang sudah coba di share. Coba di share ya. Inputnya satu aja, nanti yang mahasiswa yang berbeda nanti baru nilainya beda ya. Umpamanya Teguh nanti dia 12 dengan 10. Nanti si Maisa yang lain datanya. Oh 24 dengan 36 ya. Nanti Putra juga yang lain. Ya. Makanya lihat temannya dulu ya. Coba jalankan, siapa yang udah selesai? Latihan 22A ya. Jadi kalau tambah kurang sama ya dengan matematika biasa. Kalau kali pakai bintang. Nanti kalau bagi ya itu kita gunakan nanti yang habis ini. Coba siapa yang udah selesai duluan? Silakan, bisa. Yang A, yang B, Pak? Yang B, 22B. B. Yang 2A itu hanya sebagian ya tabelnya. Ini yang konstantanya hanya isi dari kaleng yang kita buat. Dan isi botol yang lainnya, jumlah dusnya variabel, sehingga nanti totalnya juga variabel. Total per dus ya, dan total kesemuanya juga variabel. Jadi yang konstanta hanya satu saja. Nah, silakan Teguh ya. Jadi 24, 12. Ini 24, ini ya masih 0,3 ini berarti ya. 0,35 ya. 355 Iya, ya. Pak. Berapa? Ya, Iya, berapa? Pak. Sama ya. Ya, tutup. Teguh, coba yang lain. Iya. Putra atau Maesa ya. Boleh, Pak. Iya, Pak. Dua puluh, 10, 16 ya. Sekarang Putra, coba. Tutup dulu share-nya Maesa ya, Putra. Bedakan aja ya pokoknya, bahwa itu untuk menunjukkan variabel ya. Jadi dengan data yang berbeda, rumusnya sama, hasilnya pasti berbeda. Yang konstan itu tadi hanya isi tadi ya, isinya yang konstan. Coba Putra di share yang 22A ya. Nah, kita besarin dulu ininya biar sama-sama kelihatan. Jadi input kan mana inputnya? Yang Saya ini, nggak lupa yang 22B-nya di WPS saya tadi ngacak itunya, makanya dari tadi saya nyari baru minta ini lagi. oh ini yang 22 Iya, ini 22A yang ini. tadi Pak, 22A. Coba isi nih. Inputkan datanya kan inputkan dulu. Berapa isi satu kaleng? Berapa? Ketik aja isinya, baru enter. Berapa tadi Pak? Terserah. Nggak mau kok input. Terserah kamu mau masukin. Coba nanti saya kerjain dulu Pak. Saya tadi nyari ini Pak, soalnya nggak fokus ke ini. Maaf Pak, maaf. Nah, input aja datanya dulu tuh. Kamu yang 22A itu. Input aja, Di ketik sini berapa Pak, terserah kamu. 10. Bulat, yang penting bilang bulat. Nah, enter. Setelah di itu, Enter. enter. Oh Nah, gitu ya. Pak. Nah, ini yang 22A nih ya. Heeh. Nah, sekarang kita lanjut ke, masih ada waktu ya sebelum kita sholat ya. Tuh. Satu lagi mungkin ya. Ini jenis-jenis bilangan ya. Tadi kita bahas tuh adalah konstan integer semua ya. Nih, selain tipe integer dan double ya. Nah, jadi ada beberapa lagi. Ini langsung saya yang di bawah aja langsung saya ini. Nah, ini dia.
Ini tadi yang kita gunakan, integer. Jadi kemampuan datanya itu sekitar 2 miliar 147 juta lebih. Plus minus. Ya, jadi ada minus, ada plus. Kalau kita bilang kita semuanya bilang positif, maka kita menggunakan unsigned. Jadi ini unsigned ini bilangan bulat, tetapi dia tidak ada negatifnya. Jadi kalau ada pengurangan, ini berbahaya nanti. Tidak ada negatifnya kan? Jadi kalau tidak ada bilang negatif, umpamanya nomor urut. Umpamanya nomor urut peserta pemilu umpamanya kan. Kan besar ya, ini bisa digunakan. 4 miliar nih. Karena nomor urut tidak ada yang negatif kan. Nomor urut itu minimal kan 1, 2, dan seterusnya. Tapi jika untuk perhitungan ini jangan hati-hati. Kalau perhitungan kita hasilnya selalu positif, boleh gunakan. Kalau tidak, nanti bilang kita akan namanya overflow. Umpamanya 5 dikurangi 7. Nah, ini error di sini, overflow nanti. Karena tidak ada negatifnya. Tapi kalau di sini ada 5 dikurangi 7 dapat min 2. Nah, kalau di sini dia error. Tapi bilangnya 2 kali lipat, 4 miliar lebih. Nah, ini short ini adalah di bahasa C ini adalah integernya. Short. Dia hanya 32.000 plus minus. Terbatas sekali ya. Tapi dia memori yang kita pakai kecil. Nah, ini dia 2 byte. Tetapi bilang juga kecil. Unsigned-nya unsigned short ya, ini hanya 65.000. Ini lihat. Ini di bahasa C segini cuman ya. Makanya kita gunakan nanti double atau long. Nah, jika ini 4 miliar atau 2 miliar plus minus itu kurang, bilang bulat, kita gunakan ini. Long integer. Long itu. Ini dia sampai berapa nih? Ini juta, ini 30, ini ratusan miliar, ini triliun. Nah, ini 9.223 billion. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 3, 18. 2 pangkat 18 ya. Udah sangat besar. Ya. Jika 2 miliar plus minus atau 4 miliar kurang nih. Kalau bilang bulat, ini dia langsung besar ya. Ya bilang pecahan, ini double. Double itu dia sampai plus minus 308. 10 pangkat 308. Sangat besar. Pusing kita nulisnya nih. Ya. Nah, 8 byte dia. Ini juga 8 byte tadi ya. Nah, untuk float sama bilang pecahan juga ada bulatnya, ada pecahannya. Dia hanya sampai plus minus 10 pangkat 38. Nah, pakai komanya, pokoknya dia jumlahnya itu 10 pangkat 38. Nah, ini sangat besar. Tergantung makanya kita gunakan nanti. Integer ini juga. Tapi kalau integer kita gunakan bilang kita di atas 2 miliar, di atas 2,150 juta ya, itu akan error. Nanti kita lihat nanti ini bawahnya. Nah, ini bilang-bilang digunakan. Oh, mau aman Pak, langsung aja long untuk integernya, double untuk bilang pecahannya. Ya, aman, tetapi kita jika program kita panjang ini kita akan menguras memori. Karena satu datanya di 8 byte. Padahal kita nggak membutuhkan yang besar-besar. Nah, makanya nanti ya tergantung perhitungan kita. Tapi untuk amannya udah aman. Cuman program kita, kalau dia program besar ya, kalau program kecil hasilnya akan sama. Tidak terasa ya, sebenarnya berbeda, cuma nggak terasa. Ini kapasitasnya ya. Ini sampai biliun dan sekian ya. Satu, ini aja ada juta, ini miliar, ini triliun, ini kan biliun. 9.233 miliar triliun. Ini kok 308 mulai ya. Nah, nanti kita coba laksanakan. Kalau dia melewati gitu ya. Itu batasnya. Jadi batas data nih ya. Walaupun nggak sampai miliar, tetapi dia pecahannya nggak ada kalau bilang bulat. Nah, itu kelemahannya juga. Karena dia hanya emang disediakan untuk bilangan bulat saja, tidak ada pecahan. Nah, kalau pecahan maupun kecil, kita pecahannya hanya setengah 0,5. Kan kecil Pak, gitu kan. Kenapa nggak kita kan 32.000 aja? Ya nggak bisa. Tetap kita gunakan paling kecilnya float. Ya, float. Terpaksa gitu kan 4 byte. Tidak bisa 2 byte. Walaupun datanya kan hanya setengah, Pak, hanya 1/4 ya. Ya nggak bisa. Karena dia tidak ada yang di sini. Apalagi kita gunakan ini, walaupun kita akan boros memori, itu terpaksa ya. Tapi daripada digunakan yang 8 byte kan. Oh, data kita kecil kok ngapain? Gunakan double. Cukup float. Gunakan double juga nggak apa-apa. Kalau programnya nggak panjang, bedanya tidak akan terasa. Itu adalah batas-batas. Contohnya ini tadi. Ya. Pokoknya kita 1 miliar nih. Variabelnya 1 miliar. Nilainya 1 miliar kita tuliskan.
Kita hitung CA 3 dikali 1 miliar. 3 miliar kan ini datanya akan random. Karena sudah melewati, karena integer itu hanya 2 miliar 143 juta sekian. Ini 3 miliar ya salah. Tapi kalau kita gunakan jadi ini float, ini maka akan benar. Cuma nanti ada pecahannya dia, otomatis. Nah, nanti kalau pecahan nggak mau kita gunakan, gimana? Nanti ada caranya. Nah, ini dulu kita istirahat dulu sebelum kita masuk ke aritmatika ya. Kita istirahat dulu. Untuk sholat maghrib ya. Nanti kita lanjutkan. Kita istirahat dulu ya. Nah, ini tugasnya ya. Tugasnya. Nanti saya kirimkan juga filenya ke Google Classroom ya. Ini tugasnya. Buat program menghitung nilai akhir mata kuliah pemrograman komputer. Nah, contohnya presentasi nilai UTS-nya 35%. So, tadi kan dia kalau 30% ini dibuatnya 0,35 ya, 0,35 ya. Ditulisnya 0,35 katanya. Dulu 0,35. Nah, itu jangan kalau persen nanti, karena persen ini ada untuk aritmatika sendiri ya. Kalau ini dia ditulisnya di 0,45. Ya titik ya. Kalau tugas ditulis 0,2. Boleh pakai 0, bahkan boleh pakai 0. Itu ya. Jadi kalau tadi persentase nilai konstanta nih ya, ini 3 ini konstanta nih, buat sebagai konstanta. Kalau tadi kan konstantanya isi dus kaleng, isi dus botol kan, cuma 3, kalau ini tambah cuma 1 kan. Kemudian inputnya kalau tadi kan berapa isi per dus kan, ini nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas. Sebagai tabel. Nilai akhirnya adalah nilai UTS, jumlah nilai UTS ya, jumlah nilai UTS berapa? Persentase nilai UTS dikali dengan nilai UTS-nya. Nilai UAS, persentase UAS dikali dengan nilai UAS. Nilai tugas, persentase tugas dikali dengan nilai tugas. Dua variabel. Nah, saya lihat ini contohnya. Hasilnya ya. Seperti ini. Kalau dijalankan nanti programnya seperti ini. Program menghitung nilai akhir kuliah pemrograman komputer. Seperti ini ya. Masukin nilai UTS-nya apanya? Saya buat yang sama dulu ya, biar hasilnya sama. 70 kan? Nilai UAS-nya 70. Ini harusnya nilai 70 semua. Tugasnya 70. Hasilnya akan 70. Tapi kalau nilainya lain, nah saya coba yang lain ya. Berbeda ini ya. Untuk membuktikan sama dulu nih hasilnya, kamu harus buat nilai yang sama. Sama nggak hasilnya? Nah, setelah itu, ini kan hanya jumlah ya. Apa namanya? Nilai konstanta dikali dengan nilai UTS, kemudian nilai konstanta UAS dengan UAS, kemudian nanti konstanta nilai tugas dikali dengan tugas, baru jumlah. Nilai UTS ditambah nilai UAS ditambah nilai tugas, udah. Nah, ini yang berbeda lagi ya. Ini yang berbeda saja. Namanya ini UTS-nya dia dapat 90. UAS-nya lebih rendah, umpamanya dapat 75. Tugasnya tinggi 95 umpamanya kan. Nah, hasilnya ya apanya 84. Nah, ininya nanti pecahnya bisa beda-beda, nggak salah dulu, nanti kita akan masuk nanti ya. Kalau ini pecahnya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa sampai 5 gitu ya. Nanti kalau kita mau 2 desimal, nanti kita atur. Kita belum masuk ya, ini usah dulu, pokoknya bebas saja. Nah, ini kan ada pecahan, gunakan float ya, atau double. Jangan integer, seperti kaleng tadi. Karena dia ada pecahannya. Nah, yang kaleng tadi kan juga ada pecahannya ya. Nanti saya stop dulu. Nah, itu tugasnya nanti saya share ininya ya. Di video juga saya share, nanti ininya juga saya share. Apa namanya? Word untuk tugasnya. Ini tadi kan juga ada plot ya. Karena yang pecahan ya. Nah, ini double. Ini pecahan. Ini double. Boleh, ini boleh integer, boleh double. Karena nggak pecahan ya. Nah, seperti nanti. 0,35 TS. 0,40 ya. 45 atau 40. 0,2 ya. Untuk ininya ya, untuk nilai apanya. Nah, baru nih total volume, kemudian baru nilai masing-masing diinputkan. Ini kan nilai perdusnya. Nah, seperti ini contoh, makanya sambil tugasnya nggak jauh-jauh. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke aritmatika. Di aritmatika udah kita masuk sebenarnya itu untuk
plus dan kali ya. Nah, aritmatika itu dia plus sama plus, kurang sama. Cuman kalau perkalian, kalau kita pakai X ya enggak, dia pakai bintang ya. Kemudian pembagian dia pakai kayak untuk komentar slash ya, backslash ya. Kalau slash dia ke kiri, ini dia ke kanan. Kalau 2 kali jadi komentar ya, jangan sampai 2 kali ya. Nanti komentar bukan ngitung dia. Nah, yang di luar ini, nanti ada lagi. Gimana? Ada satu lagi pembagian, ada 2 nanti. Yang kita gunakan. Nah, di sini dia tidak sama hierarkinya nih. Kali dan bagi ini lebih tinggi. Jadi kalau dia ada kali dan bagi, dia akan menghitung kali dan bagi dulu. Baru dia menghitung jumlah atau kurang. Nah, contoh di bawah ya. Pokoknya nih, matematika biasa kita tulis ini. A tambah B dibagi 2. Kalau kita dipastikan kalau seperti rumus ini kan, berarti A ditambah B dulu baru bagi 2. Jadi kalau di pemrograman ditulis seperti ini, A tambah B dikurung dulu, baru dibagi 2. Kalau ini tidak, umpamanya kurungnya lupa kita. Seperti ini. Dia akan menghitung dulu B dibagi 2, baru hasilnya A ditambah dengan B dibagi 2. Padahal kan A tambah 2 dulu bagi B. Ini tidak salah, tidak error ya. Cuma hasilnya yang salah. Makanya kalau kita mau A tambah B, harus kurung dulu. Karena dia hierarki bagi dan tambah kali lebih tinggi dari tambah dan kurang. Jadi harus kita kurung dia. Oh, dalam kurung ini hierarki tertinggi. Berarti dalam kurung dulu kerjakan A ditambah B hasilnya baru dibagi 2. Kalau tidak ada tanda kurung, berarti dia A ditambah dengan B dibagi 2. Jadi B-nya dibagi 2, bukan A tambah B ya. Nah, dia tidak salah, hasilnya yang salah ya. Program tidak salah. Cuma waktu kita hitung hasilnya yang salah. Jadi, ini seperti beberapa contoh. Nih, jadi ini tadi ya. Nah, ini dia tidak bukan A tambah B bagi 2, tapi adalah A ditambah dengan B dibagi 2. Jadi dibagi 2 hanya B, baru ditambah dengan A. Tetapi kalau hierarkinya sama, mana yang duluan? Seperti ini tambah dengan kurang sama ya. Berarti A dikurang B baru ditambah dengan D. Ya. C sama dengan A dikurang B baru tambah dengan D. Karena tambah dengan kurang sama. Kalau enggak berbeda. Bukan yang duluan tapi yang tinggi. Nah, ini sama-sama lagi. Kali dan bagi sama. Ya udah dia bukan B dikali D dulu tapi A dibagi B baru dikali D. Karena hierarki sama. Ini yang berbeda. Tetapi ini lebih tinggi. Ya, dia bukan A dikurang B dulu tapi adalah B dikali D, A dikurangi dengan B dikali D. Bukan A kurang B kali D, tapi adalah A dikurangi B kali D. Kalau kita mau A dikurang B dulu, baru dikurung. Jadi ya, karena hierarki lebih tinggi. Dia tidak salah. Program tidak akan mengerrorkan. Hasilnya yang salah. Itu dia, hasilnya yang salah. Nah, untuk bagi nanti, ya, kalau bilang pecahan ya pakai koma itu ya. Kita bagi. Nah, kemudian ini hanya ada di pemrograman ya, jangan kamu gunakan di matematika. Makanya kenapa waktu kita definisikan variabel ada nilainya, ya. Supaya kalau ketemu ini nanti umpamanya plus plus min min, dia tidak error, tidak random, ya. Nah, kalau sini dia ada nilai. Bersamaan untuk variabel mencari counter, kita nilainya berasal dari counter dulu. Nah, seperti yang sederhana aja kita buat di bawah. A sama dengan A tambah umpamanya 1. Ya. Untuk mendapatkan A, kita berasal dari nilai A dulu. Nah, ini kalau dari di aljabar biasa ini nggak bisa. Ya. Jadi kalau kita bawa ke kiri kan, A dikurangkan 0 kan, 0 sama dengan 1 salah. Nah, ini jangan dibawa ke matematika ya. Ini gunanya, berarti variabelnya harus ada dulu. Jadi nilai awal. Nah, ini gunanya untuk apa nanti? Untuk pengulangan ya. Jadi counter itu sudah punya nilai. Nilai awalnya 5. Tapi setelah dapat temu 1 jadi nilai 6. 5 tambah 1 jadi 6. Ya kan? Tapi kalau counter sama dengan counter tambah 1, kalau nggak ada nilai counter awal, ini akan error. Atau random deh ya, random. Jadi makanya kasih nilai dulu walaupun 0. Kalau untuk tambah dan kurang ya. Tapi kalau kali nggak boleh 0. Bagi nggak boleh 0. Apa ada? Umpamanya counter, ini ya, dengan kali ya. Counter sama dengan counter kali 4. Counternya 0. Umpamanya 0. Nggak boleh. Tapi kalau tambah dan kurang boleh. Kalau 0, ya 0 tambah 1 ya 1. Tapi kalau 0 dikali 4 ya 0. 0 dibagi 6 ya. Hasilnya 0 terus. Kalau ini nanti baru nanti setelah 1 counter lagi 2, 3 dan sebagainya. Ini nilai bebas ya.
Nah, khusus untuk 1, nah ini tulisannya ya, khusus 1 ya, plus atau minus nih. Counter plus 1 atau counter minus 1. A sama dengan A plus 1. Atau nanti ya, A sama dengan A minus 1. Nah, khusus 1 seperti ini counter ya kita buat. Counter kan ngitung ya. Dia bisa ditulis seperti ini. Counter plus sama dengan 1. Jadi sama dengan, kita banyak nanti di pemrograman. Yang tadi baru 1 ya, kita pemrogram kita sama dengannya, kita lihat program ya. Baru 1. Nah, ini contohnya. INT 1 miliar sama dengan seperti ini. Nah, ini ada lagi sama dengan nanti. Plus sama dengan. Counter plus sama dengan 1. Artinya ini ada counter sama dengan counter plus 1. Nah, kalau dia 1 di sini, dia bisa ditulis lagi counter plus plus. Atau plus plus counter, ini sama. Jadi keempat-empat ini sama nih artinya. Tapi dengan 1 sini ya, counter 1. Kalau kurang ya sama tadi. Kurang sama dengan 1, counter min-min. Min-min counter. Tetapi jika nilai jumlah, tambah, kurang, bagi, atau kali di belakang ini lebih dari 1, atau di sininya bukan tambah dan kurang ya, tambah dan kurang, kemudian atau lebih dari 1, seperti ini contohnya. Counter plus sama dengan 5. Dia hanya sampai di sini. Counter plus sama dengan 5, tidak bisa lagi counter plusnya 5 kali atau plus 5 kali counter, bukan, tidak bisa lagi sampai sini dia. Kurang juga gitu. Counter sama dengan counter kurang 3, ditulisnya counter min sama dengan 3. Ini apa? Setelah nilai pertama, ini 5 kan? 5 dikurang 3. Berarti nilai keduanya adalah 2. 2 dikurang 3 min 1. Min 1 kurang 3 min 4 dan seterusnya. Ini tambah 5. Sama nilainya 5. Nah, kan? 5 ditambah 5. Tapi 10. Berikutnya 15. 20. Jadi stepnya, langkahnya ya. Nah, kalau kali, sama. Tidak boleh, cuma kali dengan bagi, nilai awal tidak boleh 0. Kalau tidak, dia tidak akan menghitung. Nilai terlalu 0. 0 dikali berapapun akan tetap 0. Ya. Bagi juga gitu. Ini artinya counter sama dengan counter kali 4 sama dengan counter kali sama dengan 4. Jadi sama dengan kita udah berapa nih? Plus sama dengan, minus sama dengan, tambah sama dengan. Nah ini apa? Kali sama dengan, bagi sama dengan. Nanti ada rifan sisa ya. Artinya apa di sini? Nilai awal itu 5 dikali dengan 4, 20. Nilai berikutnya 20 kali 5, 100, 100 kali 5, 500, 500 kali 5, dan seterusnya. Ini 6. 5 dibagi 6, 5 per 6. Habis itu 5 per 6 dibagi 6 lagi, dan seterusnya. Jadi ya. Nah, hanya tambah kurang 1 yang bisa menjadi plus plus atau min min. Nah, plus plus dan min itu disebut increment atau decrement. Bertambah 1 atau kurang 1. Ini gunanya nanti untuk perhitungan. Kalau hitungannya, kalau kita ngitung, buatlah output 1 sampai 100 itu. Mungkin kita seout 1, seout 2, seout 3 gitu ya. Kita cukup dengan 1, kemudian dia nilai terakhirnya 100, udah sekali 1 baris hasilnya 100. Nanti kita akan coba untuk pengulangan ya. Oh, tapi nanti kan ada juga dia tambahnya 2. Setelah 1 bukan 2 tapi 3. 1, 3, 5, 7. Nah, pasti sininya tidak bisa pakai plus-plus, tapi dia plus sama dengan 2. Nah, plus sama dengan 2. Baru dia nilai awalnya umpamanya 0. 0, 2, 4, 6, 8. Kalau plus sama dengan 3, 0, 3, 6, 7, dan seterusnya. Seperti ini dia. Nilai berikutnya. Gitu ya. Nah, ini yang tidak ada di matematika juga. Pembagi integer. Kemarin kita membagi nih, 7 dibagi 4. Kalau bilangan bulat ya, kalau bilangan bulat 7 dibagi 4 dapatnya ya 1. Ya, sebenarnya 1,75 kan, tapi bilang bulat ya 1. 0,7 hilang. Tapi kalau kita gunakan bilangan pecahan, float atau double, makanya dia 7 dibagi 4, dapatnya adalah 1,75. Ini tanda bagi ya. Tanda bagi itu adalah hasilnya. Jadi hasil dari 7 dibagi 4. Kalau bilangan bulat ya dapat 1, kalau bilang pecahan 1,75. Tetapi kalau kita gunakan tanda sisa, nah ini dia, pakai persen. Nah, kenapa persen tadi? Untuk tugas jangan 35%, bukan ditulisnya 35%. Karena persennya adalah tanda aritmatika. Tapi adalah 0,35. 25%, 0,25. Nah, tanda sisa ini artinya adalah, tapi ada di belakangnya gitu ya. Kalau 7% ini bukan 7%. 7 dibagi dengan 4. Tapi adalah sisanya berapa? Sisa dari 7 dibagi 4. Nah, kalau ini tadi kan, kalau bilang bulat dapat 1, kalau bilang pecahan dapat 7,5. Kalau 7 dibagi tanda sisa,
Dengan 4, dapatnya 3 sisanya. 7 dibagi 4 sisanya berapa? Kepakai persen. Jadi bukan hasilnya. Jadi selalu ada sisa di sini. Nah, dari sisa ini nanti hanya 2. Ada sisa atau tidak ada sisa. Ada sisa berapapun dia, itu dianggap logikanya 1. Tidak ada sisa, logikanya 0. Adanya 2 kemungkinan. Ada sisa, tidak ada sisa. Nah, ada sisa itu kan banyak kan? Bisa 1, bisa 2, karena bilang bulat ya. Dan ini semuanya harus bulat. Tidak bisa float atau double. Kalau kita float atau double menggunakan tanda persen, dia akan error. Nah, dia harus bilang kan. Nah, di sini dia bukan hasil, tapi ada sisa dari pembagian. Kalau sini adalah hasil dari pembagian. Dia bisa bulat saja kalau bulat, bisa ada pecahnya kalau bilang pecah. Di sini adalah selalu dia bulat, karena dia harus bilang 7 dan 4-nya harus bulat. C-nya juga bulat. Dan yang dihasilkan adalah sisanya, ini operator sisa. Jadi aritmatiknya ada tertambah, kurang, kali, bagi, dan membagi untuk sisa. Ya, persen. Nah, ini juga nanti gunanya persen ini untuk untuk syarat dari pengulangan atau pencabangan. Ini untuk mengulangnya. Untuk syarat pencabangannya, ini salah satunya nanti. Selain nanti adalah logika dan relasi. Nanti kita masuk. Jadi dia adalah bentuk sisa dari pembagian bilangan bulat. Ingat, bilangan bulat. Tidak boleh bilang pecah. Jadi yang dihasilkan adalah pecahannya. Ini gunanya, contohnya di sini, ini nggak usah kita terlalu ini ya. Untuk, kalau di rupiah nggak ada. Di rupiah itu, bilangan terkecil kita itu, sebenarnya 1 rupiah kan. Walaupun duitnya hanya paling rendah itu sekarang ada 500 kan. 100 rupiah aja kan. 1 rupiah nggak ada duit. Nah, ini kalau di dolar atau di mata uang asing itu, Jepang juga terlalu besar kita, hanya 1 yennya itu 100-an ya, sekitar 100-an ya. Tapi dia masih punya sen. Nah, ini dolar, dia ada sennya. 1 dolar itu sama dengan 100 sen. Jadi ini guna kita untuk menentukan berapa dolarnya dan berapa sennya untuk sen ini gunanya. Karena 1.729 sen. Berapa dolarnya? Dolarnya adalah dibagi 117, sennya adalah 17 kita gunakan pembagi 17. Untuk sennya kita gunakan pembagi sisa persen. Ini kita coba dari sini nanti contoh programnya ya. Nih, coba di copy paste latihan 23. Latihan 23 ya. Kita akan mengkonversi bilangan sen, ini konstanta ya. Nanti baru kita buat variabel. 23 1.729. Berapa dolarnya, berapa sennya. Copy paste. Latihan 23. Nanti akan kita coba variabel ya, variabel. Kita coba dulu yang konstanta ya. Ini saya inikan dulu ya, saya tampilkan dulu. Kemudian copy paste dulu ya, nanti coba dijalankan satu-satu. Karena konstanta ya hasilnya itu terus ya. Nanti baru kita buat yang variabel. Berikutnya ya, ini dulu satu-satu dulu. Saya akan tampilkan dulu programnya. Ini dia. Kita membuat program menghitung dolar dan sen. Ya. Karena dia mempunyai sen kalau ini kita buat konstanta. Ini ya. Nilainya adalah 1.779 sen dolar ya. Berapa dolarnya, berapa sennya nanti. Kita menghitung dolar dan sen. Dolar adalah sen dolar dibagi 100. Pakai pembagi backslash ya. Kayak untuk komentar, tapi 1. Kalau slash begini, slash n kemarin. Dia hitam ya. Kalau slash dia hitam. Backslash dia merah. Ini merah kan. Nah, komentar nih ya. Ini ya sebut merah deh kan. Kalau backslash dia hitam. Harus ada belakangnya. Tandanya ya. Backslash. 100. Kemudian persen. 100. Ini untuk menghitung pecahannya. Sisa dari 1.779 berapa sisanya dibagi 100. Kalau ini 1.779 berapa dibagi 100. Bilangan bulat ya. Aja. Nah, dapat hasilnya nanti. Dolarnya adalah 17, sennya adalah 29. Ini kalau kita jalankan, ya konstanta ya. Nanti kita buat variabel di sini. Ini hasilnya dijalankan. Ini nggak usah ditampilkan ya. Nanti yang ditampilkan yang variabel. Jadi kalau setiap kita tampilnya hasilnya nih. 1.000. Nah, saya ini kan dulu. Keluar.
Ini dia. Misalnya, saya 1.729 sen dolar, berapa dolar dan berapa sen, ya itu dia kan. Jadi 1.709 sen dolar adalah 17 dolar 29 sen. Nah, ini pakai dan ya, dan 29 sen. 7 dolar 29 sen. Tambahkan dannya sini. Tambahkan dan supaya nanti biar dipisah. Di sini dolar, di sen ya. Ini sebutkan. Dannya di sini. Kalau sini dulu ya, sebentar dulu sedikit. Mau kamu dibuat nggak apa-apa. Kita jalankan dulu ya sebentar ya. Terus saya share lagi. Hasilnya sama ya, pakai tambah dan doang. Satu. Ini nggak usah di-share ya, ini yang di-share nanti yang variabel kita share masing-masing ya. Kalian masih share yang variabel aja. Nah, ini lihat. 1.779 sen dolar adalah 17 dolar dan 29 sen. Ini tambah dan doang tadi ya. Tambah nggak apa-apa. Ya. Ini dapatnya 17 adalah 1.700 atau sen dolar dibagi 100 pakai pembagi. Sedangkan untuk 29-nya 1.709 pakai tanda persen 100, tanda persen 100. Dapatnya itu dia ya. Nah, sekarang kita masuk yang variabelnya saja. Ini bawahnya variabel ya. Tapi kalian tetap coba ya. Kalian tetap coba. Cuman nggak usah di-share yang ini. Buat yang di bawahnya supaya kita nilainya nggak itu terus gitu ya. Latihan 23A. Ini pasti ya, 23A. Nah, ini yang ada variabelnya 23A ya. Nah, ini yang nanti kita buat variabel. Yang 23A. Nah, di sininya ini sama tulis 0 juga boleh, udah sama dengan tadi nggak apa-apa. Ini baru kita tambahkan dolarnya. Kalau tadi kan dia 0 sama tadi ya. Sama. Nah, tadi dia tidak ada input nih. Langsung dolar, sen dolar dibagi 100, sen dolar persen 100 gitu kan tadi kan. Di atasnya kita tambahkan dulu. Di atasnya kita tambahkan sein sen dolar. Jadi nilainya bervariasi, tidak selalu 1.709. Awalnya 179 kita sein kan tergantung kita. Nah, kalau dia nanti lebih dari 100 ya, berarti ada dolarnya. Di bawah dia 100 hanya sennya saja. Kalau dia bulat dibagi 100 hanya dolarnya saya dapat sennya 0. Itu dia ya. Nanti kita coba jalankan. Ini sama ya. Ditambahkan dannya di sini. Dolar dan ya, saya tambahkan lagi.
Saya share ya hasilnya tadi. Nah, sekarang kita bebas. Jadi nilai kita variabel ya. Saya selalu menggunakan konstanta supaya mudah ya. Nah, konstanta itu jarang ya hitungan dalam pemrograman. Tapi ada. Tadi kita coba dulu yang sama. 1729 ya. Sama dapatnya. Ini saya kebawakan adalah $17 dan 9 sen. Saya ubah lagi nih. Nilainya yang lain. Ini karena terpaksa belum ada pengulangan, makanya kita terpaksa dia jalannya berkali-kali ya, keluar lagi. Nanti kalau dengan pengulangan kita belajar, tidak perlu. Kita menentukan kapan kita keluarnya. Makanya bab itu nanti saya balik. Bab 4 dulu, kita baru masuk bab 3. Pengulangan dulu kita. Ya. Umpamanya dia di bawah 100. 89, dia dolarnya akan 0. Karena 89 kan kalau dibagi 100 bilangan ini kan pecahannya 0,89 kan, tapi karena dia bilangan bulat ya 0, komanya nggak ada. Kemudian 89 dibagi dengan sisanya berapa dari 100? Ya 89 sisanya. Nah kalau dia lebih besar, tadi kan dolarnya yang 0 ya, sekarang gimana kalau apanya yang 0 sekarang, gimana dia kalau dia bulat, buat bulat ya. Bulat. Nah, ya, apanya 2.500 sen dolar gitu ya. Ini sennya nggak ada nih. Dapatnya $25, sennya 0. Karena 2.500 dibagi 100 dapatnya 25. Kemudian 2.500 dipakai persen ya, tidak ada sisa, pas 25, 0. Nah, jadi dia bervariabel. Nah, satu lagi saya ini kan, baru nanti kalian share ya. Masing-masing berbeda ya, data yang berbeda ya. Jangan sama. Yang terakhir, saya ini kan, baru kalian share lagi di situ. Kemarin yang tadi namanya 12.456. 12.456 sen dolar ya. Kalian 124, ininya 56. Pokoknya dua angka belakang koma ini adalah sennya. Jika lebih dari 100 ya, depannya itu adalah dolar. 124. Nah, coba kalian yang share. Nilainya bebas ya. Bebas. Latihan 23A ya. Bukan 23, 23A. Siapa yang sudah, tolong di-share ya. Bapak. 3, 6, ya cukup. Si Maesa. Sekarang yang lain, Putra sama Teguh, silakan ya. Putra Pak. ya, Putra. Ya, sebentar. 5, ya cukup. Putra. Share-nya ditutup. Sekarang Teguh coba. Share-nya tutup dulu si Putra. Nah. Mahesa apa itu Mahesa? Oh, ah? Ya, pakai handphone. Ini Teguh ya. Betul. Ini Teguh ya. Ya, Pak. Tutup. Ini milik saya. Ya. Ya. Tuh ya. Nggak bisa semua ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Saya aja waktu ya. Nah, ini nggak usah kita gunakan ini. Mengubah floating point ke bilang-bilang nggak usah. Kita lewat sini. 4 ya, 24 kita lewatkan ya. Jangan. Nah, ini dia. Simbol aritmetika cuma ada 5 tadi. Plus, minus, kali, bagi, sisa. Gimana kalau pangkat? Kalau pangkat dia bulat dan nggak banyak, kita gunakan perkalian. Umpamanya contohnya A pangkat 3. Umpamanya C sama dengan A pangkat 3. Itu bisa kita tulis A kali A kali A. Tapi kalau A-nya pangkat 25, itu ribet kan? A pangkat 25. Tapi nggak usah banyak-banyak. Umpamanya dia bukan bulat. Contohnya C sama dengan A pangkat 2,5. Itu tidak bisa. Atau dia variabel. D sama dengan C pangkat N. N-nya berapa kan nggak tahu. Nggak bisa kita buat. Tapi kalau yang pasti seperti ini, 3, 5, itu bisa dibuat.
Tapi kalaupun pasti, tapi dia bukan bulat, nggak bisa juga menggunakan kali. Apalagi yang variabel, ini nggak bisa kita gunakan. Berapa? Pangkat berapa? N itu nggak ketahuan. Tergantung kita, bisa 5, bisa 7, kan variabel. Nah, itu kita menggunakan nanti namanya fungsi matematika. Jadi ditambahkan. Kalau tadi kan kita contoh programnya nggak ada ya, fungsi apa namanya, sisipannya yang include-nya IO stream. Nah, ini nanti akan ditambah dengan matematika. Ini tidak ada pangkat. Digunakan power, POW nanti. Atau akar, SQRT. Kalau di Excel powernya dia langsung ada pangkat ya. Tapi kalau ini sama, SQRT. Nah, ini adanya nanti di library-nya matematika. Jadi harus kita tambahkan. Walaupun sederhana dia kan. Nah, nanti kita lihat di bawahnya. Seperti ini contohnya. Kita menggunakan B dikali akar dari 1 ditambah R. Ini dia akar dari 1 ya kan, ditambah R bagi 100 pangkat N. Nah, gimana membuatnya gitu kan? Ini dia. B dikali 1 ditambah R ya, bagi 100 pangkat N. Nah, ini kalau B kali tinggal kan? Kali biasa. Nah, pangkat. Kalau pangkatnya 5, ya udah. 5 kali gitu kan. Ini pangkatnya N. Nah, ini 1 ditambah R pangkat. Ini kan? POW 1 ditambah R bagi 100 ini kurung koma ya pangkatnya. Jadi POW itu adalah bilangan dasarnya, koma bilangan pangkat. POW. Namanya ini tadi kan. 1 ditambah R bagi 100 pangkat N. Jadi ini dia. B-nya sama kali biasa. Ini POW 1 ditambah R bagi 100, N. Atau yang sederhana. Bahwa kita, yang tadi ini tadi. Nah, D sama dengan C pangkat N. Gitu deh ya. Sederhana tuh. Nggak bisa kalau dia menggunakan perkalian. Karena dia pangkatnya variabel. Ya. Jadi dia berapa? D sama dengan POW dan dasarnya apa? C, N. Ini artinya nih. C pangkat N. Ini bilang dasarnya, ini pangkat. Nah, ini dia tulisannya. Nggak bisa menggunakan itu. Itu yang pangkat ya, POW. Nanti banyak ya, bukan hanya pangkat. Akar juga gitu. Nanti SQRT bilangnya berapa? Nah, akar itu bisa kalau dia bulat bisa kita gunakan POW. Soalnya nih ya. Ini matematika biasa tadi kan. Tambah dulu baru dibagi kurung. Ini dikali dulu baru dibagi 2 terserah. Nggak dikurung juga sama. Ini tadi yang POW tadi. Nah, ini dia ada akar dan ada pangkat. Untuk akarnya gunakan SQRT. Untuk pangkatnya karena bilangannya bulat, boleh kita gunakan A kali A ditambah B kali B. SQRT dalam kurung A kali A ditambah B kali B. Menggunakan POW sama dengan SQRT dalam kurung POW A,2 untuk A kali A ditambah POW B,2. Kalau ini lebih sederhana di atas kan. Tapi umpamanya A pangkat N ditambah B pangkat M atau R gitu ya, nggak bisa. Ini penggunanya ini. A, N ini B, M. Nah, contohnya nih di bawah. Akar dari A pangkat N ditambah B pangkat M ini nggak bisa pakai kali-kali ya. SQRT untuk akarnya dalam kurung POW A pangkat N, A,N, B pangkat N, B, M. POW masing-masing ya. Kurungnya 2 kali. Ini kurung untuk POW, ini kurung untuk SQRT. I tambah J kali A. Nah, ini dia tidak boleh kita tulis langsung seperti itu. Kalau kita tulis, dia akan error. Nggak dikenal katanya nanti. Makanya ada tambahan. Ini latihan langsung kita latihan 26 ya. 26. Kita akan menghitung Y yang sederhana dulu. Y sama dengan M pangkat 5. Ini bisa kita gunakan S kali X 5 kali. Nah, kita buat 2 ya. Nanti dengan POW gimana? Ya kalau pangkat 15 itu lebih. Kalau 5 masih bisa ya. Nah, ditambahkan di sini dia. IO stream sama dengan tadi ya. CMAT, IO, CMAT, include CMAT. Ini di matematika.
Semua fungsi matematika di sini, kecuali tambah kurang kali bagi sisa. Pangkat nanti trigonometri juga. Ya, di sini. Trigonometri banyak ya. Kita gunakan S pangkat 5 dulu. Nah, di sini dia copy paste dulu ya nanti berjalan. Ini artian 26 ya. Paste ya. Satu. Kita buat dengan dua cara, karena ini bisa secara biasa ya, kali. Kita gunakan kali. Ini saya tutup dulu ya, yang saja ya. Mulai jangan terlalu banyak. Berarti 26 ya. Kita menghitung X pangkat 5. Ini hanya tampilan doang, geser-geser nanti ya. Dulu ya. Ada dua cara. Pertama dengan perkalian karena dia bulat ya. Pangkat 5 ya. Latihan 2. Berapa tadi? 26 ya. Karena 45-nya kan kita ini kan ya. 26 langsung. Nah. Tetapi pasti ya. Nanti saya jalankan dulu. Untuk ngecek ini nih. Pangkatnya pas. Ini hanya out tampilan saja ya. Ya. Nah, terlalu jauh ya. Ini dia. Bentar, saya geser dulu. Lepas dari sini ya. Hasilnya juga. Ini geser ya supaya nggak jauh ya. Nanti bisa kita buat secara program nanti ya. Ini kan masih. Nah, akan saya buat dua cara. Ini secara apa namanya? Saya ini dulu. Perkalian biasa, gitu ya. Bisa ini dulu ya. Dulu. Kemudian kita buat juga dengan cara apa namanya? Ya, share ya. Nah, contohnya nih. Sebelum selesai hasilnya, kita ini dulu. Untuk menghitungnya ya. Pertama dia ini menggunakan POW. Makanya Y1, Y2. Sama-sama menghitung X pangkat 5. X pangkat 5 ya. Kita masukkan nilai X-nya, berapa hasilnya. POW, X-nya bilang dasarnya, pangkatnya 5. Atau yang Y1 adalah menggunakan kali S dikali X dikali S sebanyak 5 kali. Ini dia. Saya keluarkan untuk Y-nya ini, yang menggunakan POW, ini pangkat Y menggunakan POW, pangkat Y1 menggunakan X kali X. Kalau kita jalankan hasilnya sama. Jika nilai yang sama ya, kita masukin nih. Gak usah panjang-panjang ya ininya, karena ini pangkat 5. Saya masukin adalah 10 umpamanya. Ini 10 pangkat 5 adalah 10.000 ya. 100.000.
10 pangkat 5 100.000. Sama-sama 100.000 kan. S pangkat 5, Y ya. Ini menggunakan POW. Y satunya S pangkat 5 menggunakan S kali S kali S. Jadi artinya 10 kali 10 kali 10 kali 10. Kalau ini langsung 10 POW ya. POW. Hasilnya sama. Ya, hasilnya sama. Nah, dia menggunakan, nah kalau ininya saya hapus dulu nih. Nah, saya kasih komentar aja ya, supaya nggak usah dihapus, biar nggak ketik lagi. Yang di bawahnya dia benar. Yang kali ya, sematnya saya jadikan komentar. Berarti ini nggak dianggap ya, nggak dianggap komentar. Kalau kita jalankan, ya hasilnya seperti apa. Kalau kita gunakan yang POW-nya. Nah, ini kan POW tidak terdefinisi kadang. Bawah ya. Cuman kalau di minus susah, di bawah tidak terdefinisi POW-nya. Karena belum kita masukkan. Nah, ini saya hapus dulu lagi. Nah, baru simpan lagi. Baru dia tidak ada kata salah. Karena dia adalah berasal di library-nya Semat. Nah, ini keluar ya kan. Nah, itu dia. Tapi kalau yang pangkat tadi kita gunakan S kali S ya. Dia tidak memerlukan Semat. Karena dia hanya aritmatik CO biasa, IO terbiasa. Saya sama dengan tadi. Jadi kalau matematika tambah lagi, berarti sekarang nanti ada lagi ya yang lain. Jadi makanya pelan-pelan kita ini kan. Ini ya. Oh kalau tadi 10 kalau 6 berapa? 6 kali 6 kali 6 7.700. 6 kali 6 36. 3 kali 6 kali 6 kali 6 sama ya, hasilnya sama. Tuh ya. Nanti satu lagi di bawah yang menggunakan itu dicoba ya. Yang menggunakan ini lagi akar ya. Nah, ini akar. Ini karena dia akarnya bulat juga, ini bisa ya, karena kan bulat. Berarti bisa menggunakan POW yang pangkatnya ya, bisa menggunakan X kali X, Y kali Y. Tetapi akarnya nggak bisa, tetap menggunakan Semat. Yang terakhir ya, latihan 2, 7 ya. Bisa ini kan dulu nih ya. Biar kelihatan. Jadi kita buat 2 juga supaya untuk memperlihatkan satu dia adalah apa namanya menggunakan kalau ini mau nggak mau harus ada sematnya ya karena ada akar. Jadi minggu depan kita masuk ke trigonometri. Yang minggu depan belum, yang pengganti belum sekali belum lagi ya. Nanti mungkin minggu depan 2 kali gitu ya. Kamis dan Sabtu ya. Karena waktu libur belum diganti. Ini yang konstanta dulu ya. Nanti baru kita buat yang variabel ya. Yang konstanta pangkatnya. Tetapi untuk akarnya tetap dia menggunakan perintah matematika. Ya, 27 ya. Nanti baru yang variabel saya suruh kalian. Ini yang konstanta juga ya, pangkatnya yang konstanta ya. Nah, kalau ketiga kali kan, tetap semat, input semat. Untuk apa? Kalau untuk pangkat, ini nggak masalah. Ini nih yang akar tanda akar ya, slash kemarin, slash X, FB akar. Akar dari POW S,2, X pangkat 2. S tambah Y pangkat 2. Ini bisa kita tulis SQRT, S kali S tambah Y kali Y. Ini boleh ini. Tapi SQRT-nya tetap sama. Ini pangkat. Tapi umpama S pangkat N, nah ini baru tidak bisa yang di atas, harus di bawah. Nanti yang contoh berikutnya. Yang variabel pangkatnya dan bilang dasarnya kan yang dasarnya dong variabel, pangkatnya enggak. Ini dia. Ini ada slash tadi ya. Di sininya, ini slash FB. Tidak muncul slash nanti. Nah, saya tutup dulu. Share, ini masih
Jadi tanda matematika tidak semuanya ada di I/O ya. Nah ini kan, ini akar nih. Slash FB tadi kan. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Nilai X ya, semua gampang aja ya. 3, 4, 16. Bukan apa. Akar 100 ya, 10. Ke 3 dengan 4. Nah, 3 kodrat 9 nih. Ditambah dengan 4 kodrat 16. Dapatnya 5. Nah, ya. Karena 9 ditambah 16, 25 diakarkan 85. Ini kita menggunakan pangkatnya S kali S ditambah Y kali Y. Ini kita gunakan S,2 POW S,2 POW Y,2. Hasilnya sama ya. Tapi SQRT-nya tetap menggunakan include same mass. Nah, sampai di sini kita dulu, nanti kita lanjutkan yang variabel sama nanti yang trigonometri. Jam 7 ya, nanti minggu depan. 2 kali kita minggu depan ya. Hari Kamis sesuai jadwal. Yang Sabtunya nanti saya minta ubah dulu yang libur kemarin. Kita libur apa? Maulid Nabi ya. Nah, kita nanti hari Sabtunya, hari Kamis tetap seperti biasa ya. Sampai di sini kuliah kita hari ini. Tolong dicoba-coba ya. Kalau ada pertanyaan langsung tanya nanti sebelum kita masuk. Tugasnya dikirim ya. Saya periksa besok. Nanti saya kirim itunya ke Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti kita minggu depan. 2 kali ya, hari Kamis dan Sabtu. Sabtunya saya umumkan dari Kamisnya ya. Takutnya nanti ada acara lain. Nah, tapi yang Kamis pasti. Sabtunya kita hari Kamis kita tunggu. Zoom-nya udah saya buat kan, cuman di portalnya belum diubah. Nah, tutup ya. Yang materi tugas tadi di-share di mana, Pak? Kan di Google Classroom nanti tugasnya ya. Kalau itunya nggak usah, hasilnya nanti kita tampilkan seperti ini, share aja. Di-share kayak tadi. Ya. Baik, Pak. Di-share aja. Baik. Nggak usah dikirim ke Google Classroom ya. Yang soalnya sekirim Google Classroom kalau kamu malas lihat videonya ya.